Squad, waduh, kita ketemu lagi nih ya bareng aku Kak Yosef di acara Kejar UTBK SNBT 2023 bareng Ruang Guru. Nggak kerasa nih kita udah sampai di episode kelima dari Kejar UTBK SNBT 2023. Kayaknya barusan kayak kemarin gitu ya kita ngobrol-ngobrol bareng, sekarang udah ketemu lagi. Tapi Kak Yosef yang jelas seneng banget sih ya bisa ketemu squad semua. Hari ini kita bakal bahas tes skolastik literasi dalam bahasa Inggris. Nah, tapi seperti biasa, Kak Yosef nggak cuma chit-chat sendirian aja bareng squad. Karena hari ini Kak Yosef akan ditemani oleh Kak Sabrina. Hai Kak Sabrina. Oke, gimana kabarnya nih Kak Sabrina? Baik, seneng banget pokoknya. Seneng ya? Udah siap buat menyampaikan informasi-informasi buat para squad? Pokoknya. Wah, siap, mantap. Tapi aku mau kenalin dulu nih, sebenarnya siapa sih Kak Sabrina? Atau boleh memperkenalkan sendiri nih, Kak Sabrina ini di Ruang Guru sebagai apa? Oke, halo squad, perkenalkan aku Kak Sabrina. Aku di Ruang Guru sebagai Master Teacher Kurikulum Bahasa Inggris. Wah, jadi udah jago banget ya. Iya sih, tapi belum lulusan Harvard sih. Belum ya, kita doain aja ya. nanti S3-nya ya bisa di Harvard amin, ya. Boleh. Oke, jadi Kak Sabrina ini terlibat di apa aja tuh pekerjaannya kalau di Ruang Guru? Terlibatnya day to day-nya aku biasanya membuat soal-soal untuk teaching resources ya, bahan-bahan mengajar seperti itu, terus QC juga, terus produksi pengajar lainnya, termasuk upload ke Ruang Guru sendiri. Wah, keren banget nih. Pastinya squad udah nggak sabar ya karena Kak Sabrina ini expert banget tuh. Tadi udah dijelasin kalau beliau juga terlibat dalam pembuatan soal. Wah, pastinya daging semua ya. Oke, di episode ini kita akan bahas beberapa hal gitu ya bareng Kak Sabrina. Pertama kita nanti akan bahas perbedaan antara ujian literasi bahasa Inggris tuh yang sekarang dengan ujian bahasa Inggris tahun-tahun sebelumnya itu apa gitu. Nah nanti juga bakal di-spill tuh contoh soalnya gimana, cara pembahasannya juga seperti apa, itu akan diterangin di kupas tuntas sama Kak Sabrina. Betul, kupas tuntas ya pokoknya hari ini. Betul. Dan kemudian nanti yang ketiga juga bakal dikasih tips tuh biar kalian bisa mengatasi soal-soal literasi bahasa Inggris dari Kak Sabrina. Oke, kayaknya squad ini tadi Kak Yosef lihat di chat udah nggak sabar nih gitu ya buat mendengarkan informasi dari Kak Sabrina terkait literasi gitu ya? bahasa Inggris. Udah ditunggu-tunggu nih sama squad yang ada di rumah. Udah ada ratusan juta ya? Ratusan juta nih menyaksikan live kita kali ini nih Kak Sabrina. Siap. Oke, nah dari observasi yang aku lakuin ya Kak gitu, banyak banget tuh siswa-siswi gitu di luar sana tuh yang bingung, kelimpungan gitu ya, galau terkait dengan perubahan peraturan masuk perguruan tinggi negeri itu, khususnya di literasi bahasa Inggris ini. Betul. Kayak begitu. Jadi mereka bertanya-tanya, ini kenapa sih pemerintah kok diganti lagi gitu? Iya kenapa ya, Mas Menteri merubah lagi kan? Gitu. Jadi mungkin perlu ada penjelasan, ada urgensi apa sih, kenapa diubah, dan kemudian mungkin juga bisa diterangin kali ya, apa tuh hal yang paling mendasar yang berubah antara literasi bahasa Inggris di tes skolastik ini nih yang kemarin Mas Menteri sampaikan sama dengan tes bahasa Inggris sebelumnya. Nah kayak gitu mungkin bisa dipaparkan tuh. Oke, kita spill ya? Boleh, langsung aja nih Kak. Sip. Jadi kalau sebelumnya kan kita tahu ada UTBK SBMPTN. Betul ya kan, ada 2 tuh ujiannya dan itu semua tes mata pelajaran. Nah tapi untuk tahun 2023 itu ada SNBT, yaitu hanya tes skolastik. Nah salah satunya adalah si bahasa Inggris ini sendiri. Sekarang kalau sebelumnya di tes bahasa Inggris di UTBK, itu kan kita lebih spesifik ya Kak ya, kayak ada grammar, itu dibahas sendiri untuk soalnya. Terus juga ada vocabulary, itu dibahas sendiri. Tapi kalau untuk di SNBT 2023 itu semuanya di-package dalam satu bacaan teks. Gitu. Terus gimana nih Kak? Berarti kita nggak perlu belajar grammar lagi kah? Nggak perlu belajar vocabulary lagi kah? Oh enggak dong. Terus gimana kita mau ngerti kan satu teks kalau kita nggak belajar si vocabulary sama si grammar tadi gitu. Tapi tetap harus belajar sendiri secara mandiri. Cuman bedanya hanya di package dalam satu bacaan gitu. Oke. Jadi kalau tes-tes sebelumnya itu tuh teksnya tuh berfokus, pertanyaannya tuh fokusnya ke grammar lah, vocab, langsung spesifik gitu ya. Kalau yang ini itu justru melatih nalar kita melalui teks bacaan, tapi fokusnya penalaran gitu ya. Gimana ngebangun pola pikir kita begitu ya Kak? Betul. Oke. Tapi tetap penting untuk belajar yang namanya
grammar dan vocabulary. Oh oke, itu tadi urgensinya ya. Kalau Urgensinya. perbedaan secara mendasar lagi tuh ada lagi nggak yang bisa dikasih tahu tuh before afternya kalau tuh? untuk bahasa Inggris sendiri ya, kalau karena kita kan bahasa untuk lebih signifikan tuh nggak ada. Jadi kalau sebelumnya itu biasanya kita harus menghafal tuh kayak rumus-rumus grammar, Oh itu simple bener, present. kayak mana gitu Kan ya? anak-anak jadi aku tuh kendalanya tuh di grammar, Miss. Betul, aku gitu dulu juga kan. gitu Aku sih. nggak hafal nih 16 tenses gitu kan, tuh bikin huru hara di dunia Perbahasa Inggris ya. perbahasa Inggrisan. Tapi ternyata terus kalau misalnya di SNBT ini berarti kita nggak perlu hafal, nggak perlu gitu, nggak perlu dihafal gitu. Jadi karena pada di SNBT ini kita nggak diharuskan untuk menghafal, tapi kita lebih mencerna dan mengolah informasi secara kritis pada teks nih, Kak Yosef. Oh itu Gitu. key point-nya ya. Betul, key Jadi point-nya nggak itu. harus menghafal ke 16 tenses yang kemarin Nggak bikin perlu huru dong, hara. simple present tense, past tense gitu kan. Udah nggak perlu lagi dihafal vocabularies. Nah, gitu. Tapi ya itu tadi mencerna dan mengolahnya. mengolah informasi dengan gimana sih caranya? Pasti kita harus tetap belajar. Paling tidak kita tahu nih 1 sampai 5 kata dalam teks. Itu kan butuh vocabularies. Oke. Kalau untuk grammar tidak ada lebih spesifik sih nantinya. Terus yang Oke. kedua, ini ada contohnya nih. Kalau sebelumnya tuh ada passive form. Itu kan grammar ya, passive voice. Aduh, dari simple present kalau dirubah passive voice gimana nih? tuh? Gitu kan. Itu kalau sebelumnya nih di UTBK. Nah, pada nanti di SNBT itu adalah berbentuk tes. Berbentuk teks. Teks gitu ya. Nah, berbentuk teks ini dalamnya pasti akan ada juga passive voice, tapi tidak akan ditanyakan. Dirubah passive voice-nya dari simple present tense, gimana sih cara ubah ke passive voice-nya gitu. Oh oke, itu Gitu, tadi ya. Kak. Terus yang ketiga itu kita kalau sebelumnya menguji hafalan konsep ya, konsep. Jadi seperti tadi passive voice, konsepnya seperti apa nih Kak, gitu kan? Itu bikin, aduh nggak hafal nih, jangankan passive voice, tenses aja belum hafal gitu kan. Tapi ternyata pada saat SNBT ini nggak lagi tuh, tapi lebih ke menguji kemampuan dalam memahami informasi pada teks. Itu perbedaannya nanti dengan yang UTBK sebelumnya dengan SNBT 2023. Terus harus hafal dulu teorinya. Nah tadi harus hafal tensesnya, harus hafal vocabulariesnya, harus hafal bacaannya nih, semua pokoknya teksnya harus hafal. Tapi ternyata kalau di SNBT itu tidak, Kak. Tidak hafal teori nggak masalah gitu sebenarnya. Karena yang akan dibahas itu teknisnya seperti apa dalam memahami sebuah teks. Seperti itu, Kak Yosef. Oh oke, jadi perbedaan paling mendasar itu kalau yang kemarin-kemarin itu tuh hafalan semua tuh yang diuji. Kalau misalkan di taxonomy Bloom's itu ibarat kata masih C1 Masih doang C1, gitu ya. betul, Nah sekarang justru naik level nih Naik level nih sebenarnya kita, gitu. betul. Maka dari itu tetap harus basicnya kuat juga tapi Betul, ya. harus kuat juga sih gitu. Oke next. Ini kalau tadi udah jelasin Nah, before afternya nih, ada lagi nggak? Sekarang kalau soalnya nih, Kak Yosef, kalau di tes bahasa Inggris sebelumnya, yang tadi aku bilang masih mendasari tentang vocabulary, harus matching vocabulary, kan? Terus juga ada main point of the passage, gitu kan? Passive form. Terus harus juga choose one word or phrase from each number. Itu kan di tes bahasa Inggris sebelumnya. Tapi kalau di nanti SNBT, kita harus mencari specific and detailed information dari sebuah teks. Harus paham nih, gitu kan. Gimana caranya kita bisa menemukan satu informasi dalam sebuah teks yang disajikan pada tes nanti, gitu. Terus kita harus membuat kesimpulan juga berdasarkan teks, gitu. Karena fokus kita adalah memahami literasi tersebut, gitu. Literasi penalaran teks. Terus juga kita harus inference dan reference. Bagaimana kita bisa mereferensikan satu teks, gitu. Terus yang terakhir adalah kita harus tahu purpose-nya dari si writer ini apa sih menulis teks, gitu. Jangan sampai kita nggak tahu nih, dia nulis teks ini untuk apa? Apakah dia mengundang invitations, ataukah dia hanya mau mengajakin having dinner? Kan kita nggak tahu. Jadi kita harus memahami teks tersebut, gitu. Oke, jadi ini udah jelas ya di Jelas, layar teman-teman bisa harusnya. kelihatan spesifik kalau soal-soal yang ditanyakan sebelumnya dan yang Betul. sesudahnya tuh udah jelas beda. Pertama vocabulary, kemudian main point-nya, Betul. passive form yang harus ngafal-ngafal tadi gitu. Betul. Kalau ini enggak gitu ya. Enggak Karena harus. sebenarnya itu tadi ada urgensi dari pemerintah Betul. untuk melatih pola pikir kita. Betul Iya sekali. kan? Karena waktu kuliah juga penting banget kita bisa mengerti, pahami teks ya. Karena kan kita Betul. harus lihat-lihat literatur gitu ya Kak ya. Betul. Oke, sip. Gitu. Nah, kemudian kalau ini tadi udah tahu nih tipe-tipe soalnya gitu, ya kan secara garis besar apa yang ditanyakan. Oke. Mungkin bisa dikasih tunjuk contoh soalnya gitu. Oke,
Kalau aku kasih tau ini dulu ya Kak ya. Jadi gimana sih nanti di saat tes literasi bahasa Inggris itu kita harus menilai akurasi informasi visual dan visual dalam teks. Oke. Itu kita harus menilai akurasinya. Terus yang kedua kita harus mengakses dan mencari informasi, gitu. Itu udah harus tahu. Terus menjelaskan ide pokok nih, sama seperti bahasa Indonesia ya, mencari ide pokok, gagasan utama, gitu ya. Terus yang satu lagi itu ada menyimpulkan. Itu kayaknya udah jadi soal umum ya kalau menyimpulkan suatu teks gitu. Itu skill selanjutnya. Oke, jadi nanti kalau di soal-soal SNBT literasi bahasa Inggris yang diuji kemampuan pesertanya itu ada kurang lebih 4 ini ya. Iya. Mulai dari menilai akurasi informasi secara ada visual dan non visual. Oh, oke, tetap ada visualnya. Kemudian harus bisa cari informasi yang terkandung di dalam teks tersebut. Oke. Terus main idea itu juga perlu ya. Perlu. Gitu. Terus sampai yang terakhir adalah menyimpulkan kayak gitu. Betul. Oh, oke, itu tahapan-tahapannya. Jadi makin penasaran nih Soalnya sebenarnya. kayak apa sih Kak gitu kan? Gitu. Kalau Oke. tadi ada beberapa tahapan, soal ini kayak gimana sih? Oke, kita lihat soalnya yang pertama. Wow. Gimana nih Kak Yosef? Udah langsung muncul teks dalam bahasa Inggris gitu ya. betul. Mungkin kalau orang-orang yang, aduh Kak, itu tadi kayak aku belum terlalu banyak vocabulary-nya. Iya, aku belum tahu grammarnya nih Kak, gitu kan. Gitu, langsung pesimis nih ngeliat teks gitu. Padahal mungkin ada tipsnya nih dari Kak Sabrina gitu. Terus gimana sih Kak kita bisa menjawab itu tanpa membaca? Bisa nggak kira-kira menjawab tanpa baca? Nah, kayaknya nggak bisa dong ya, karena yang diuji kan dari bacaan ya, jadi harus ngebaca. Jadi jangan males baca intinya Nah, kan. tuh squad, jangan males baca. Jangan males baca, karena gimana mau jawab kalau kita nggak membaca. Membaca dulu, Oke. Kalau dilihat dari sini, kita harus mengacu ke from scratch. Nah, kita harus mencari nih kata scratch itu apa. Nah, in the paragraph means, nah kita harus balik lagi ke paragrafnya kan. Berarti kita harus membaca lagi nih paragrafnya gitu. Apa sih scratch-nya di sini? Maka kita harus langsung menuju ke kata yang di underline itu, yaitu scratch-nya. Kira-kira kalau scratch itu apa kalau kita baca dari teks yang diberikan ini kan? Oke, kalau scratch di sini adalah yang jawabannya menurut Kak Yosef kira-kira yang mana nih? Kalau ada scratching gitu kan? Kalau mau menggambar tuh harus bikin scratch-nya dulu gitu. Iya, kalau aku sih yang from the very beginning ya. Iya, betul. Nah, sekarang kalau misalnya tadi nih, kan nggak dibahas nih masalah vocabulary, terus nggak bahas grammar. Terus gimana kita bisa tahu artinya? Nggak mungkin dong dari teks panjang ini 1-5 kata nggak ngerti. Gitu kan? Makanya perlulah kita membaca atau mencari tahu vocabulary-nya untuk si bahasa Inggris ini gitu. Oh, oke. Jadi kalau dari scratch ini adalah si from the very beginning, taunya dari mana? Nah inilah gimana cara kita bernalar atau berpikir secara logis gitu. Kalau scratch itu kira-kira apa ya? Apakah in the simple counters? Ataukah copying something? Kalau scratching? Ataukah kita menggunakan written information? Nah itulah digunakannya untuk bernalar gitu. Oh, oke. Ya, jadi mungkin kalau orang yang awam belum ngerti nih scratch itu apa gitu. Nah, itu tenang aja, sebenarnya informasinya bisa dicari dari teksnya Teks itu tersebut, sendiri gitu ya. gitu. Oh, ini bisa jadi contoh yang pertama tadi ya untuk yang mencari informasi mencari itu. informasi, betul sekali. Oke, nice. Oke. Oke, ini ada pembahasannya tadi ya, sudah aku jelaskan. Nah, terus kedua nih, sekarang kita cari yang irrelevant. Maksudnya gimana tuh? Dari semua bacaan ini yang mana sih yang tidak relevan dengan bacaan di atas? Gitu. Gimana caranya kita tahu? Nah, kita lihat aja dari nomor 1 nih, itu membahas tentang apa, gitu kan? Penggunaan si plastic bag, gitu. Nomor 2, gini kan, gimana caranya kita bisa masih tentang si plastic bags ini? Sudah sampai nomor 3. Nah, sekarang kita lihat ke nomor 4. Apakah ini juga masih membahas tentang si plastic bags atau dia malah membahas tentang lain seperti misalnya shopping bag gitu dan lain-lain. Yang kelima, dia membahas tentang si shopping bags ini gitu atau yang berbeda gitu kan dari pembahasan sebelumnya. Jadi kira-kira yang mana nih gitu. Inilah salah satu contoh yang nanti akan keluar di SNBT 2023. Jadi harus memahami juga nih teksnya gitu. Oke, jadi arti kalimatnya gitu ya, itu harus dipahami dulu. Paling nggak kalau misalnya kalian nggak ngerti arti satu kalimat, kata per katanya itu disambungin dulu gitu ya. Supaya nanti bisa ngeliat, oh ide dari teksnya ini tuh mau ngomongin apa sih. Baru bisa cari yang nggak relevan gitu ya. Kalau Kak, ya? misalnya
kok aku nggak tahu nih dari semua sentence ini artinya apa, cari aja keywordsnya apa. Misalnya yang nomor 1 itu dia bahas tentang plastic bag gitu kan, yang nomor 2 apakah masih bahas plastic bag atau enggak gitu. Jadi cari kata yang memang sering muncul di teks tersebut gitu. Oke sih, kalau ini berarti jawabannya yang mana tuh Kak? Yang mana ayo? Aduh, harus baca dulu ditanya, ya. Kan? Jawabannya yang mana coba? Jawabannya adalah yang D. Yang D. Oke, kenapa tuh? Kenapa yang D? Kalau dilihat di sini pembahasannya ya, kalau di nomor 1 sampai nomor 3 itu dia menjelaskan satu kegunaan si plastic bag, kebijakannya. Kedua menjelaskan dampaknya juga atau faktor yang ketiga dan kelima itu menjelaskan sama dengan menggunakan kebijakan dari si plastic bag itu, penggunaan si plastic bag. Nah yang berbeda itu yang keempat, itu membahas manfaat lain nih si plastic bag ini gitu. Jadi 1, 2, 3, dan 5 itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menjelaskan kebijakan si plastic bag itu dalam penggunaan plastic bag gitu. Oh, oke. Mungkin bisa di back lagi Kak buat lihat ini gitu ya. Soalnya ini nah, tuh tadi udah ada yang jawab ya, Bunga D gitu. Bener gitu ya. Karena kalau keren bisa dong dia. keren ya, berarti dia udah bisa tahu nih maknanya tuh apa gitu ya. Karena udah kelihatan kalau yang nomor 1, 2, 3 itu ngebahas tentang ya polisi kebijakan tentang plastic bag, kenapa di impact-nya apa gitu. Kok tiba-tiba yang nomor 4 malah beda justru sendiri. Ngomongin manfaatnya gitu ya. Agak melenceng gitu kan. Gitu. Betul. Oke, sih. Gitu Kak. Pokoknya pahami key point-nya aja Key gitu ya points Squad atau ya. keywords-nya ya kita harus tahu dulu gitu. Oke, jadi kalau misalkan nanti teman-teman belum ngerti maknanya apa, ya boleh tuh cari tahu dulu aja vocabnya tuh apa gitu ya, di garis bawahi selama proses pembelajaran ya, kayak begitu. Oke, gimana sih tips sukses literasi bahasa Inggris 2023 ini? Yang pasti pelajari materi yang belum dikuasai. Gimana tuh Kak pelajari materi kita aja belum dikuasai gitu, belum menguasai, terus gimana cara kita pelajarinya gitu. Sekarang banyak ya media-media di internet gitu ya, misal mencari soal, prediksi tes gitu, atau misalnya tadi kan kalau misalnya kita mau memahami satu bacaan kita harus tahu dulu vocabularies-nya. Nah termasuknya salah satu gimana kita bisa improve vocabularies-nya dulu nih gitu untuk menambah kosakatanya gitu. Terus gimana sih Kak cara menambah kosakata biar nggak membosankan? Apakah harus melihat kamus satu-satu dari A sampai Z gitu kan? Kan ada kamus yang 1 million word gitu iya, ya. ada 1000 bahasa Inggris gitu kan? Ada kamus-kamus gitu. Apakah kita harus nulis satu-satu nih bahasa Inggris, misalnya book, buku, atau seperti apa? Tenang aja, jangan galau. Banyak banget sekarang media untuk bisa belajar atau meningkatkan vocabulary kita sendiri. Salah satunya adalah dengerin lagu. Oh oke, jadi dengerin lagu kalau bisa ya jangan yang bahasa Indonesia ya. Kalau tetap bahasa Indonesia ya nggak dapet tuh vocabnya ya. Apalagi kalau misalnya galau nih, gitu kan, lagi galau, aduh misalnya lagi galau malam minggu hujan, gitu kan. Coba jangan dengerinnya lagu bahasa Indonesia nih, tapi coba untuk mulai mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Bahannya kan sekarang lagu bahasa Inggris, terus nanti misalnya terus tiba-tiba aduh kok ini banget, ngena banget gitu. Ternyata bukan karena lagunya, tapi karena nggak tahu artinya. Oh iya, bener-bener. Pernah tuh ada kejadian, temen aku tiba-tiba suka lagu bahasa Inggris, terus kok sedih gitu. Aku tanyain gitu ya, kenapa sedih gitu, lagunya sedih ya? Nggak ngerti artinya ya, aduh. Justru dari nggak ngerti lagunya harus cari tahu tuh, oh sebenarnya liriknya tuh ngertiin apa sih. Dari situ kita bisa belajar vocab barunya. Jadi ya. jangan taunya broken heart aja gitu, tapi kan ada kata lain nih yang misalnya, oh kok ada lagu ini tapi dari judulnya aja deh, misalnya judulnya apa ya, nah saya ingin tahu itu kan saya akan timbul. Nah dimulai dari situ, atau pada saat scroll TikTok nih, waduh misalnya jadi tiktokers juga misalnya mau bikin konten, boleh coba-coba pakai bahasa Inggris, atau misalnya belum ngerti cari viti-viti bahasa Inggris di TikTok tersebut gitu. Jadi sambil menggunakan sosial media yang lagi hype ya sekarang ini gitu, atau lihat-lihat di Instagram itu banyak, di YouTube juga gitu. Terus yang kedua adalah membaca. Gitu kan, kita ada juga kan kalau baca itu jendelanya dunia. Waduh, jendela kan, berarti kan ini banget kan. Berarti kita harus rajin-rajin baca. Baca apa sih? Apakah baca WhatsApp orang atau waduh, enggak ya? Atau membaca karakter bukan ya? Betul. Tapi baca apa nih? Baca teks-teks
nggak usah yang panjang-panjang Kak. Panjang kan pasti, kalau panjang tuh pasti udah males ya. Jujur aku juga tipe orang yang males baca nih Kak Yosef. Jadi kalau ngeliat udah panjang tuh kayak, ih males deh. Udah mentalnya udah langsung keserang langsung. Mentalnya iya, aduh kok panjang banget gitu. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya baca-baca caption orang nih di apa namanya, sambil stalking gitu kan. Stalkingin orang tuh sambil, oh captionsnya misalnya tentang artis siapa gitu kan, oh captionnya pakai bahasa Inggris, apa ya artinya. Terus di TikTok juga kadang suka ada gitu, atau misalnya suka ada headline di berita gitu, itu juga sering baca-baca itu. Berawal dari situ, entah kalau udah timbul baru mulai masuk ke baca-baca cerita gitu kan. Banyak cerita-cerita misalnya yang nggak usah cerita-cerita zaman dulu ya, cerita-cerita di internet kan banyak nih artikel-artikel gitu. Cari aja yang pendek-pendek, yang 1 lembar gitu. Mulai dari situ barulah kita coba untuk latihan. Ada istilah practice makes perfect. Wes, artinya tuh Apa tuh ya? Terus latihan supaya kita bisa tetap sempurna lah, istilahnya seperti itu. Nah, perbanyak baca teks tadi yang udah aku bilang ya kan. Terus latihan teknis membaca dengan membaca tadi itu. Oke. Terus try out nih. Sering-sering try out gitu kan. Try outnya gimana Kak? Apakah di internet try outnya? Tapi kan di internet sekarang belum tahu soalnya seperti apa. Nah kan hanya sekedar prediksi-prediksi, ikutin try out, cari tahu informasi mengenai try out tersebut. Nah, terus kita harus refleksi juga nih, atau evaluasi hasil tryout-nya. Jadi tryout pertama, oh skornya segini, coba lagi tryout kedua, sampai kita, oh oke, udah cukup nih, berarti kita udah bisa mengukur diri kita gitu. Itu tadi yang aku sebut dengan refleksi. Oke, itu tadi ya squad tipsnya nih supaya kalian bisa secara umum gitu ya menguasai literasi bahasa Inggris. Betul. Gitu ya. Belajar dulu gitu ya, kuasai apa yang belum kalian mengerti gitu dengan ikutan tes. Nah, nanti tuh bisa self diagnostic gitulah istilahnya Betul untuk sekali. memetakan oh aku tuh belum taunya di mana kayak begitu. That's why tadi penting banget buat ikutan try out. Betul sekali. Oke, itu tadi kita berbincang-bincang dengan Kak Sabrina dan kayaknya udah banyak nih pertanyaan yang masuk. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama nih ya. Pertanyaan pertama yang terpilih dari Indrit Laura. Oke. Pertanyaannya begini Kak. Spill dong Kak cara cepat buat ngerjain literasi bahasa Inggris, apalagi dikarenakan waktu pengerjaannya yang singkat. Dan banyak teks itu Kak, saya lemah nih di bidang ini Kak. Jadi kalau ngerjain TO bahasa Inggris kebanyakan salah WKWK. Oh, oke, minta di-spill ya cara cepatnya. Cara cepatnya itu latihan try out dan try out gitu. Di mana sih Kak bisa try out yang akurat dengan orang yang tepat gitu. Jangan sampai kita try out sendiri tapi ternyata kita salah gitu kan. Oh oke ya, jadi try out penting gitu. Tapi ya buat cari soalnya itu juga yang harus yang akurat, yang valid. Betul, ya. yang valid. Jangan sampai kan banyak tuh di internet banyak sumber sih Banyak gitu. sumber, tapi kan researchnya nggak tahu. gimana Betul. gitu. Terus Memang apakah bagusnya didampingi di mana? dengan orang yang tepat Oh. gitu. Karena apa dengan orang yang salah? Nggak Itu mungkin juga ya. berpengaruh juga ya. Betul. Jadi Oke. gimana Kak? Nah, tryout kita bisa pakai tryout UTBK Center di Ruang Guru nih Kak. Oh oke, bagus nih ya masuk iklannya. Masuk, Oke, boleh ya. boleh gimana Jadi tuh? gimana tuh? Kenapa harus ke ruang guru gitu? Yang pasti udah akurat. Ya, karena kita terus riset nih, tim-tim Iya. akademik riset, terus pembaruan terbaru gitu kan, perubahan-perubahan terbaru yang Mas Menteri keluarkan. Begitupun soal-soalnya up to date gitu kan. Terus tapi itu dijamin nggak Kak trustednya, kevaliditannya pasti. Gitu. Waduh, Pasti udah ada nih dong. kepastian nih Pasti. dari sang pembuat kita soalnya. nggak PHP research ya. loh, karena yang ngebuat tuh udah sumbernya tuh udah terpercaya gitu kan. Jadi Udah kita dikurasi riset, juga sama timnya betul. gitu ya, Kak? Udah melalui QC beberapa lapis gitu Wow. kan. Jadi nggak sembarangan nih kalau ikut tryout UTBK Centernya di Ruang Guru. Ada apa aja? Nah, banyak nih Kak kalau di tryout kita menggunakan tryout UTBK Center di Ruang Guru. Ada latihan soal UTBK di bank soal. Jadi kalau tadi kita cari-cari di internet akurat nggak sih gitu, terus bener nggak sih soalnya akan seperti itu gitu. Nah jangan sedih, kalau di Ruang Guru itu udah ada paket soal asah literasi, jadi kita benar-benar diasah. Terus juga asah numerasi.
Terus ada juga paket soal per tahunnya gitu. Terus ada juga per topik. Jadi misalnya membahas tentang detailed information ataupun specific information itu udah ada per topiknya. Dan Wow. itu akan didampingi sama master teacher yang luar biasa pastinya kan di Ruang Guru gitu. Terus ada juga ada paket soal level pengenalan. Jadi nggak langsung nih levelnya langsung misalnya yang sulit gitu, enggak. Tapi kita step by step gitu loh, level by level. Jadi kalau misalnya dari awal dulu nih kita mencari general information, kan nggak mungkin kita langsung suruh inference, ya kan? Jadi kita dari kita mencari general informationnya atau main idea-nya, terus baru naik ke level selanjutnya gitu. Terus juga ada pendalamannya lagi. Terus juga yang terakhir ada paket soal level tantangan dan masih banyak lagi nih Kak Yosef kalau kita gabung di tryout UTBK Center di Ruang Guru. Oh oke, itu tadi ya berarti buat Inrit yang tanya ke Kak Sabrina gimana supaya bisa cepet nih melawan waktu gitu. Wah, ya gitu. melawan waktu ya. Caranya ya supaya ningkatin speed ya kalian harus sering-sering latihan itu tadi ya dengan mengikuti tryout salah satunya. Betul gitu sekali. ya supaya terbiasa. Terbiasa Oke. gitu. Next, pertanyaan kedua dari Oraiso. Wah, Waduh, namanya siapa udah nih Oraiso ya? gitu ya. Kak, ini mau tanya tips supaya cepat hafal kosakata bahasa Inggris dong, Kak. Wah, ini tadi udah sempat di-mention juga ya sama Kak Betul. Sabrina gitu. Cara hafal kosakata bahasa Inggris karena dia tuh susah banget ngafalnya. Padahal Betul. udah dibaca berkali-kali, tetap Betul. masih susah ngafalnya. Pengen banget dong, Kak, bisa bahasa Inggris. Iya, betul banget. Gimana ya caranya vocabularies itu? Tadi yang udah aku sebutin, harus rajin-rajin practice. Oh, oke. Gitu ya kan, nggak mungkin dong tiba-tiba kita tahu bahasa Inggris gitu. Kalau kayak kita dulu nih masih kecil juga kita belajar membaca gitu, mencari kata, diajarin duduk, ini baca gitu kan, mata gitu. Sama kalau kayak vocabulary kita harus belajar juga nih. Tapi apakah kita perlu melihat kamus yang sebegitu tebal, ataukah kita mencari tahu nih atau gimana gitu? Banyak banget medianya, jadi jangan dibikin galau, jangan dibikin pusing gitu, bawa enjoy untuk supaya kita tuh ada rasa ingin tahu gitu loh. Entah kita misalnya nih kayak nonton drama Korea, Wes, ya. ya kan? Pasti ngomongnya bahasa Korea dong, bukan bahasa Jawa kan? Bukan. Jadi kalau misalnya menonton bahasa Korea atau drama Korea, itu cari subtitlenya jangan yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Aduh Kak, udah Koreanya pusing, terus kok subtitlenya bahasa Inggris. Nah, justru dari situ nanti kita penasaran, loh ini orang ngomongnya apa sih? Maksud dari cerita ini apa? Terus nanti dari situ kita menemui kata-kata baru gitu loh. Nah, dari situlah kita belajar vocabulary. Banyak banget medianya gitu. Jadi nggak harus membedah kamus yang 100 juta kata bahasa gitu ya. Inggris kan nggak harus ya gitu. Sekarang tuh banyak banget gitu. Pokoknya aku yakin sih anak-anak sekarang tuh pasti banyak banget caranya gitu dan kreatif banget untuk bisa meningkatkan vocabulary banknya itu gitu. Oke, jadi itu tadi ya Oraiso untuk meningkatkan vocabnya itu sebenarnya kalian bisa memanfaatkan media yang ada di sekitar kalian gitu dan mulai aja dari apa yang kalian sukai gitu ya. Gitu. Kalau mau denger musik ya dengerin musik yang pakai bahasa Inggris, nonton film ya nonton film yang subtitlenya itu bahasa Inggris gitu ya. Kalau suka baca-baca novelnya diganti tuh atau komiknya gitu ya pakai yang bahasa Inggris juga gitu. Karena dengan interest tadi dan apa yang kita sukai gitu ya, itu juga bisa melihat konteksnya. Oh di lirik ini tuh ngomongin apa dan sejalan dengan literasi bahasa Inggris yang mau diujikan itu ya. Oke, semoga Oraiso bisa menerapkannya dan teman-teman semua ya. Dan jadi ISO ya. Oh dan ISO, amin. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Muhar Diva Hidayah. Oke. Kak, gimana sih cara biar mempersingkat baca soalnya dan paham kata kunci pertanyaannya biar bisa mempersingkat waktu baca soalnya? Waduh, intinya mempersingkat ya. Iya. Oke, tadi udah di-spill nih Kak pada saat pembahasan gitu kan. Gimana cara mempersingkatnya? Baca dulu soalnya gitu. Kita harus tahu dulu nih, kita suruh ngapain, jangan sampai soalnya itu nanya general information, tapi yang kita cari adalah conclusion-nya ataupun kita nyari purpose of the writers-nya gitu. Jangan sampai salah alamat nih gitu. Harusnya ke A jadi ke B gitu kan. Makanya kita harus tahu dulu soalnya apa, baru kita cari dalam teks tersebut.
ikuti kata kuncinya. Kalau misalnya kita mencari kata yang salah, ya cari aja yang tidak ada di situ apa. Kalau kita suruh cari general information, ya kita cari aja. General information biasanya ada di baris pertama atau kan di apa namanya baris terakhir. Itu kalau di bahasa Indonesia kan ada kayak gitu ya, kayak main idea-nya gitu. Itu bisa diterapkan seperti itu. Oke, itu tadi ya untuk hidayah. Kalau misalkan buat mempersingkat waktunya, kalian harus fokus dulu ke pertanyaan yang ada di soalnya gitu. Betul Karena itu yang banget. akan ngebangun konteks kita ketika ngebaca Baca, ya. benar. Takutnya nih kalau langsung baca terus menikmati bacaan, lah malah lama Nggak ya. lagi ntar kan, baca lagi apa sih nih artinya apa Maksudnya sih? apa sih Intinya yang mau dicari betul apa? banget. Oke, thank you nih tipsnya dari Kak Sabrina. Kak Yosef mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Sabrina yang udah berbagi Seneng ilmu dan banget. squad juga yang udah menginvestasikan waktunya nih hari ini untuk belajar literasi bahasa Inggris persiapan UTBK SNBT 2023. Semoga semua informasi yang kita berikan dari Kak Sabrina tadi itu bisa bermanfaat dan bisa diterapkan teman-teman semuanya untuk persiapan SNBT-nya ya. Oke, nggak kerasa nih squad. Akhirnya kita udah di penghujung acara buat nemenin kalian semua dalam mempersiapkan UTBK SNBT 2023 ini. Semoga sekali lagi ilmunya bermanfaat ya Betul. buat kalian semua. Akhir kata nih, aku dari Kak Yosef dan Aku Kak Sabrina. kita mohon pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di Kejar UTBK SNBT 2023 bareng Ruang Guru selanjutnya. Dadah! Bye.